Nabi jelas surganya sebelum subuh sudah bangun. Kita surga sampai sekarang masih belum jelas. Amalan masih menegangkan. Hisab masih belum terbaca. Dan kita paham semua itu. Dan Anda tahu bahwa kita harus meningkatkan amalan. Sudah tahu surga belum ada jaminan, tapi tidak serius dalam mengerjakannya. Yang paling aneh, dunia yang sudah diatur, sibuk kita siapkan. Dunia itu sudah diatur, Pak. Tinggal kita ikuti aturan. Cuman akhirat kita belum menentu. Antum yang sudah diatur, tinggal mengikuti aturannya, begitu sibuk. Kenapa pada yang belum pasti, antum tidak menyiapkan dengan serius? Silahkan cek, rizki. Antum maunya rizki, ketentuan sudah ada. Quran surah ke-51, ayat 22. Paling kanan pertengahan, gak sedikit ke bawah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki kamu sudah saya tentukan. Saya akan berikan kepadamu tidak tertukar. Saya janjikan saya kasih. Jadi ketika antum hidup, rizki antum itu diatur. Allah sudah atur. Bagaimana aturan itu dibuat? Pertama membuat hukum umum, kerja. Quran surah kedua ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silahkan kerja. Untuk cari makan, cari kebutuhan. Di rizkinya sudah ada, cara mendapatkan aturannya pertama bergerak, kita kerja. Kerja apapun sepanjang aturannya halal dan thayyib, Anda lakukan, rizki Anda dapat. Silahkan cek. Anda mau bergerak, rizki diberikan. Ada yang langsung diberikan, ada yang diakumulasi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kalau ingin lebih cepat, Anda beriman kepada Allah. Silahkan Anda beriman, rizki cepat diberikan. Quran surah kedua ayat 172, paling kiri, ya, di pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, cari pekerjaan dengan imanmu. Lihat rumus Qur'annya. Dengan imanmu. Jadi kalau Anda mencari rizki dengan iman, Allah dekatkan rizki kepada Anda. Iman itu mencari dengan petunjuk Allah. Beda dengan yang belum punya iman. Maaf teman-teman, coba cek ya. Kalimat halalnya dibuang di situ. Saya sering jelaskan ini. Begitu menyebut orang beriman, halalnya dibuang. Saat menyebut manusia tanpa iman, itu halalnya masih disebutkan. Kenapa orang beriman tidak membutuhkan kalimat halal? Karena imannya secara otomatis akan mendorong dia pada yang halal. Jadi kalau antum mengaku beriman, antum masih mencari pekerjaan yang haram menurut Allah, maka di situ ada yang salah dengan iman antum. Silahkan cek. Maaf, yang gharar, tipu menipu, riba, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, kerasanya seperti nikmat, tapi ada sesuatu yang membuat antum tidak tenang di dalamnya. 3. Kalau ingin lebih cepat lagi seperti Utsman bin Affan mendapatkannya, Abdurrahman bin Auf meraihnya, orang kaya di masa lalu yang kekayaannya masih ada sampai dengan sekarang, caranya iman plus taqwa. Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk bumi ini atau satu tempat, satu negeri mau meningkatkan iman dan takwa, kami buka semua pintu keberkahan rizki di langit dan di bumi. Kami buka langit dan bumi. Rizkinya di langit, tempatnya di bumi antum tinggal. Sekarang kami buka langit dan bumi. Kalau dua-dua pintu rizki dibuka, antum mau ngambil kemana lagi? Datang rizkinya pada antum. Indah. Jadi dunia itu sudah diatur. Dan kata Nabi, nggak ada orang diwafatkan sebelum rizkinya terpenuhi. Jadi kalau rizki antum belum diterima utuh, antum nggak akan meninggal. Cuman dirahasiakan oleh Allah supaya antum semangat mencarinya. Coba kalau diberitahu. Antum namanya siapa? Ya? Jerry, Masya Allah. Mana Tom? Baik. Jerry, rizkinya selama hidup 1 miliar. Hari ini sudah diambil 999.999.000 rupiah. Tinggal 1.000. Rizki berbanding lurus dengan kematian. Rizki diterima semua, meninggal. Saya mau tanya ya, kalau antum sudah tahu hari ini, rizki antum tinggal 1.000 lagi, mau datang nggak ke Talim? Masih mau kuliah nggak? Masih mau naik angkot nggak? Nggak. Masih mau makan nggak? Nggak. Kasih minuman aja nggak mau. Pak, jus alpukat berapa harganya? 3.000. Waduh, baru setengah sedotan meninggal. Pak, nggak makan nggak minum. Waduh, pingsan. Begitu dibangunin kasih minum. Minum dulu. Wah, meninggal. 1.000. Jadi kita nggak punya energi dan semangat untuk mencari itu. Makanya silahkan. Ya, teman-teman cari dunia seakan-akan kita hidup selamanya, kata sebagian dari para mufassir kita atau para ulama kita. Tapi ingat,
Ketika Anda mencari itu pun Anda berpikir akhirat, seakan-akan Anda akan wafat esok pagi. Kalau digabungkan keduanya, niatkan pencarian dunia Anda sebagai bekal menuju akhirat. Itu maksudnya. Bukan dipotong satu dengan keduanya, gabungkan kedua-duanya. Di poinnya, dunia itu sudah diatur. Ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan. Ya, isi dengan doa. Ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur. Sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, sampai dengan siang ini, kita ada di posisi mana? Jadi ada di mana? Di masjid. Ya? Nabi jelas surganya sebelum subuh sudah bangun. Kita surga sampai sekarang masih belum jelas. Amalan masih menegangkan. Hisab masih belum terbaca. Dan kita paham semua itu. Dan Anda tahu bahwa kita harus meningkatkan amalan. Sudah tahu surga belum ada jaminan, tapi tidak serius dalam mengerjakannya. Yang paling aneh, dunia yang sudah diatur, sibuk kita siapkan. Dunia itu sudah diatur, Pak. Tinggal kita ikuti aturan. Cuman akhirat kita belum menentu. Antum yang sudah diatur, tinggal mengikuti aturannya, begitu sibuk. Kenapa pada yang belum pasti, antum tidak menyiapkan dengan serius? Silahkan cek, rizki. Antum mau nyari rizki, ketentuan sudah ada. Quran surah ke-51, ayat 22. Paling kanan pertengahan, gak sedikit ke bawah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki kamu sudah saya tentukan. Saya akan berikan kepadamu tidak tertukar. Saya janjikan saya kasih. Jadi ketika antum hidup, rizki antum itu diatur. Allah sudah atur. Bagaimana aturan itu dibuat? Pertama membuat hukum umum, kerja. Quran surah kedua ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silakan kerja. Untuk cari makan, cari kebutuhan. Di rizkinya sudah ada, cara mendapatkan aturannya pertama bergerak, kita kerja. Kerja apapun sepanjang aturannya halal dan thayyib, Anda lakukan, rizki Anda dapat. Silakan cek. Anda mau bergerak, rizki diberikan. Ada yang langsung diberikan, ada yang diakumulasi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kalau ingin lebih cepat, Anda beriman kepada Allah. Silakan Anda beriman, rizki cepat diberikan. Quran surah kedua ayat 172, paling kiri, ya, di pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, cari pekerjaan dengan imanmu. Lihat rumus Qur'annya. Dengan imanmu. Jadi kalau Anda mencari rizki dengan iman, Allah dekatkan rizki kepada Anda. Iman itu mencari dengan petunjuk Allah. Beda dengan yang belum punya iman. Maaf teman-teman, coba cek ya. Kalimat halalnya dibuang di situ. Saya sering jelaskan ini. Begitu menyebut orang beriman, halalnya dibuang. Saat menyebut manusia tanpa iman, itu halalnya masih disebutkan. Kenapa orang beriman tidak membutuhkan kalimat halal? Karena imannya secara otomatis akan mendorong dia pada yang halal. Jadi kalau antum mengaku beriman, antum masih mencari pekerjaan yang haram menurut Allah, maka di situ ada yang salah dengan iman antum. Silahkan cek. Maaf, yang gharar, tipu menipu, riba, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Kerasanya seperti nikmat, tapi ada sesuatu yang membuat antum tidak tenang di dalamnya. 3. Kalau ingin lebih cepat lagi seperti Utsman bin Affan mendapatkannya, Abdurrahman bin Auf meraihnya, orang kaya di masa lalu yang kekayaannya masih ada sampai dengan sekarang. Caranya iman plus taqwa. Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau penduduk bumi ini atau satu tempat, satu negeri mau meningkatkan iman dan takwa, kami buka semua pintu keberkahan rizki di langit dan di bumi. Kami buka langit dan bumi. Rizkinya di langit, tempatnya di bumi antum tinggal. Sekarang kami buka langit dan bumi. Kalau dua-dua pintu rizki dibuka, antum mau ngambil kemana lagi? Datang rizkinya pada antum. Indah. Jadi dunia itu sudah diatur. Dan kata Nabi, nggak ada orang diwafatkan sebelum rizkinya terpenuhi. Jadi kalau rizki antum belum diterima utuh, antum nggak akan meninggal. Cuman dirahasiakan oleh Allah supaya antum semangat mencarinya. Coba kalau diberitahu, antum namanya siapa?
Ya, Jerry, masya Allah. Mana Tom? Baik. Tidak. Sebentar. Jerry, rizkinya selama hidup 1 miliar. Hari ini sudah diambil 999 juta 999 ribu rupiah. Tinggal 1000. Rizki berbanding lurus dengan kematian. Rizki diterima semua, meninggal. Saya mau tanya ya, kalau antum sudah tahu hari ini rizki antum tinggal 1000 lagi, mau datang nggak ke Talim? Masih mau kuliah nggak? Masih mau naik angkot nggak? Nggak. Masih mau makan nggak? Nggak. Kasih minuman aja nggak mau. Pak, jus alpukat berapa harganya? 3.000. Waduh, baru setengah sedotan meninggal. Pak, nggak makan, nggak minum. Waduh, pingsan. Begitu dibangunin kasih minum. Minum dulu. Wah, meninggal. 1000. Jadi kita nggak punya energi dan semangat untuk mencari itu. Makanya silahkan. Ya, teman-teman cari dunia seakan-akan kita hidup selamanya, kata sebagian dari para mufassir kita atau para ulama kita. Tapi ingat, ketika Anda mencari itu pun Anda berpikir akhirat, seakan-akan Anda akan wafat esok pagi. Kalau digabungkan keduanya, niatkan pencarian dunia Anda sebagai bekal menuju akhirat. Itu maksudnya. Bukan dipotong satu dengan keduanya, gabungkan kedua-duanya. Ini poinnya, dunia itu sudah diatur. Ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan. Ya, isi dengan doa, ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, sampai dengan siang ini, kita ada di posisi mana? Jadi ada di mana? Di masjid. الريح قوية شبت كالنار